Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengembangan kurikulum kami yang bernama Dr. Ors Asrori MPTI, dan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rangga Fridya Gufron Ramadan, yaitu saya sendiri dan teman saya Anis Nur Hidayah. Kami akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul organisasi kurikulum. Dan langsung saja ke latar belakang. Dari organisasi merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran. Karena hal itu untuk menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaiannya, bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalamannya yang akan disiapkan untuk peserta didik atau siswa, dan menentukan peran pendidik dalam hubungan atau implementasi kurikulum. Selanjutnya ada pengertian. Di sini pengertian organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum pendidikan atau pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran yang akan ditetapkan. Selanjutnya ada pemilihan dan penentuan. Isi kurikulum terdiri atas bahan-bahan pengajaran dan berbagai pengalaman yang diperlukan dalam tercapainya tujuan pendidikan. Dan para perencana kurikulum ini seringkali mengalami berbagai kesulitan dalam menyusun dan merencanakan isi kurikulumnya yang cukup relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi seperti itu. Untuk mencegah kebingungan atau ketidakpastian ini di kalangan para perencana kurikulum dalam hal penentuan isi kurikulum, beberapa ahli ini menganggap perlu adanya sejumlah kriteria yang digunakan sebagai pedoman, patokan, dan ukuran isi kurikulum tersebut. Selanjutnya ada prosedur pengorganisasian. Di sini prosedur pengorganisasian kurikulum merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum pendidikan yang cukup efektif dan relevan. Proses ini juga dimulai dengan analisis kebutuhan, di mana pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua itu mengidentifikasi tujuan pendidikan dan kompetensi yang ingin dicapainya. Dan selanjutnya tim pengembangan kurikulum menyusun kerangka kurikulum yang mencakup berbagai mata pelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta tujuan pendidikan. Lalu setelah itu dilaksanakanlah evaluasi dan revisi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas kurikulum yang telah dirancang. Prosedur ini juga penting untuk menciptakan kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan dan potensi siswa secara holistik maupun non-akademik. Selanjutnya yaitu jenis-jenisnya, yaitu pertama separated subjek kurikulum, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali. Yang kedua korelasi kurikulum, yaitu suatu bentuk kurikulum yang menunjukkan suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Yang ketiga interest kurikulum, yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu pelajaran dengan yang lainnya. Yang empat kurikulum dengan mata pelajaran berkolaborasi. Yang kelima kurikulum bidang studi, dan 6 kurikulum terintegrasi, yaitu dalam kurikulum terintegrasi atau terpadu ini batas-batas di antara semua mata pelajaran sama sekali, karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam suatu bentuk atau unik. Yang terakhir yaitu kurikulum inti. Space mengatakan bahwa the profession of common body of growth experience usually spoken of the curriculum menyediakan tubuh umum dari pengalaman pertumbuhan, biasanya disebut sebagai kurikulum inti. Cukup sekian presentasi dari kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.